yang keluar adalah itu. Sehingga ketika ibu-ibu, bapak-bapak mendengar saudara kita ada yang sakit, mereka punya hak untuk diziarah. Nah, ketika menziarahi, di samping kita mendoakan mereka, ya, kita juga boleh minta doa kepada orang yang sakit. Ya, doakan saya. Karena apa? Mereka orang yang sakit yang beriman itu sedang full zikir. Bagi cenut-cenut, subhanallah, alhamdulillah, sehingga bisa mengalihkan rasa sakit menjadi rasa yang sangat lezat sekali. Silakan praktekkan nanti. Kalau asam urat lagi naik, cenut-cenut dulu, ya, nggak usah teriak tapi sambil subhanallah, alhamdulillah. Janji Allah pasti benar. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenteram, bisa mengalihkan rasa sakit. Tapi jangan minta sakit, ya. Ini, ya. Terus kemudian yang ketiga, sabar itu dengan perbuatan, maksudnya menahan seluruh anggota badan untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Kan banyak, ya, polisi sakit nggak selesai, dor. Tentara sakit nggak selesai, betul. Yang nggak punya pistol ambil tali gantung diri. Maka itu kalau ada orang sakit-sakitan yang udah lama nggak sembuh, ini dijauhkan tali-tali itu. Ya. Baygon dijauhkan, ya. Obat-obat ya, untuk membersih lantai jauhkan. Ya. Ini, ya. Inilah. Jadi kita harus tahan diri. Ya. Kemudian, nah, apabila diuji dengan Allah dengan berbagai macam nikmat, pandai bersyukur. Syukur juga tiga komponennya. Bersyukur dalam hati. Ketika yang ibu cari bisa diraih, yang diimpikan menjadi kenyataan, ya, yang dikejar bisa ditangkap, maka apa? Dalam hati harus dilihat. Hada min fadli rabbik. Ini adalah merupakan karunia dari Allah. Bukan hanya kerja keras kita semata, tapi ini adalah merupakan karunia dari Allah. Jadi dadanya tetap datar, nggak gembung. Ya. Yang kedua dengan lisan, wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka sampaikan. Dengan lisan sampaikan. Ya, kepada tetangga kanan kiri kita, alhamdulillah, bulan besok suamiku naik pangkat. Bulan besok suamiku dapat bonus besar karena perusahaan itu besar. Sampaikan, insya Allah apabila yang disampaikan itu adalah seorang ahli ibadah, soleha, pasti alhamdulillah doaku terkabul. Ya. Jangan begitu dapat begitu langsung alhamdulillah jadi besok dari Iran akan turun motor. Wah pas UGD. Besok apalagi mau turun mobil, masuk lagi ICU. Bukan begitu. Tapi apa? Alhamdulillah, ya Allah, doa terkabul. Tapi sebaliknya ketika tetangganya mendapat musibah, paling pertama datang untuk apa? Membela dia, ya, untuk menyokong dia. Ya. Ini dengan hati. Hada min fadli rabbik. Kemudian yang kedua dengan lisan tadi, bukan hanya sekedar alhamdulillah saja, tapi sampaikan betapa baik ini. Terus kemudian komponen yang ketiga adalah dengan apa? Dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat Allah pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan cuma ngasih angin surga aja. Besok saya dapat bonus, tapi ajak sekali-kali, ya, undang teman-teman karena bonusnya besar, ya kita jalan-jalan ke puncak nanti besok. Villa saya yang bayar. Subhanallah, ngajak ustaz, muhasabah malam, luar biasa, subhanallah. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi dengan lisan, dengan hati, dengan lisan dan dengan perbuatan. Insya Allah apabila kita diuji, ya, dengan musibah, dengan ini kita bisa sikap dengan sabar dan syukur. Inilah orang yang istiqomah. Dan orang yang istiqomah itu, malaikat selalu menunggu kita sampai pada detik-detik menjelang ajal. Sehingga betapapun Nabi menyatakan dalam sakaratul mautnya itu menyatakan begini, innal mauta sakaratun. Sesungguhnya di dalam kematian itu ada sakarat, ada rasa sakit yang sangat luar biasa.
Akan tetapi, nah ini buktinya kenapa ini bukti yang disatakan Nabi ketika Nabi Isa alaihissalam ya, yang mendapatkan mukjizat dari Allah menghidupkan kembali orang yang mati. Yang dihidupkan itu adalah orang yang sudah 1000 tahun meninggalnya. Ya. Kemudian begitu dihidupkan apa? Teriakan yang pertama masih terasa sakit. Sakitnya sakaratul maut masih terasakan betapapun sudah sampai 1000 tahun. Ini maka itu nanti dalam praktek menginginkan jenazah adalah dengan penuh kepahaman kita dalam praktek. Ya. Karena mungkin saja yang kita inginkan adalah memiliki rasa sakit yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian betapa rasa sakit tersebut, tapi para malaikat yang akan mencabut ruh kita, insya Allah para calon jenazah ini adalah calon jenazah yang dirahmati Allah. Husnul khotimah. Insya Allah apa? Malaikat-malaikat yang akan datang mencabut ruh kita nanti diperiksa di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-32. Ya. Para malaikat sebelum mencabut ruh kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Salamun alaikum udkhulul jannah. Ya. Diberikan salam terlebih dahulu, subhanallah. Ya. Kasih salam sama malaikat seorang makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Sami'na wa ata'na atas tugas-tugasnya. Ya. Kemudian datang kepada kita memberikan salam. Subhanallah. Ya. Kemudian sebelum dicabut ruh kita udah dibisikin dulu. Ya. Udkhulul jannah. Salamun alaikum udkhulul jannah. Salam sejahtera. Engkau nanti akan mendapatkan surga. Subhanallah. Jadi ketika dicabut ruhnya karena sudah dibisiki kita akan setelah kematian itu akan mendapatkan surga, maka dia luar biasa. Ya. Mendapatkan kesenangan yang luar biasa. Ya. Sehingga dengan kegembiraan yang luar biasa tersebut ketika dicabut ruhnya dia tidak merasakan apa-apa. Saya ilustrasikan dengan ayat supaya lebih mudah dipahami dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan seperti itu. Ya. Ketika istri Al-Aziz di Mesir, ya, kemudian digosipkan, ya, dia itu berusaha menumbuhkan syahwatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan nanti ibu baca di surah Yusuf, ya, bahwasanya menjadi berita besar sehingga sakit hati sekali istri Al-Aziz itu ingin balas dendam. Ya, Yusuf tidak boleh kemana-mana pada waktu itu. Ya, saat istri Al-Aziz itu apa? Memberikan undangan kepada kaum ini. Kemudian dimasukkan ke dalam aula yang besar. Kemudian mereka dikasih jamuan satu-satu. Kemudian setelah itu dikasih pisau satu-satu. Ya. Kemudian setelah mereka sedang mengupas jamuannya, maka Yusuf dipanggil. Setelah ada di tengah-tengah mereka, maka istri Al-Aziz memandangkan mintanya. Wahai ibu-ibu yang terhormat, inilah Yusuf ada di tengah-tengah kita yang kalian pergunjingkan bahwasanya aku berusaha menundukkan syahwatnya, akan tetapi ia menolak. Begitu mendengar Nabi Yusuf ada di sekitar mereka, maka seluruh pasang mata ibu-ibu mulai tertuju pada Nabi Yusuf. Kemudian mereka sampai histeris, ini semua malaikat, kata mereka. Karena apa? Kalau manusia kan ada cacat celanya, dia tampannya luar biasa, sempurna sekali katanya. Nah, sambil matanya tidak beranjak dari wajah Rasulullah Nabi Yusuf alaihissalam, tangannya bergerak terus, ya, mengupas jamuannya sampai jamuannya habis, sampai mereka mengupas tangan masing-masing, mereka tidak merasakan sakit apa-apa. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Karena mereka sedang menikmati pemandangan yang sangat indah, ya, yang sangat menakjubkan. Nah, begitu juga berita tentang orang-orang yang beriman. Sebelum dicabut ruhnya oleh malaikat, dia akan mendapatkan surga jauh
jauh lebih menakjubkan, sehingga bisa mengalihkan rasa sakit atau sakaratul maut dengan rasa yang sangat luar biasa, menakjubkan. Sehingga ketika kita mendapati memandikan jenazah orang yang seperti itu, subhanallah, jangankan waktu memandikannya, ya, saya sering menangis memandikan jenazah orang yang luar biasa seperti itu. Waktu saya menalkin saja, subhanallah, ya, menalkin ini, saya tanya, bisa nyambung? Bisa. Dia nyambung, udah bisa ngomong. Ikuti terus, bisa. Sampai terakhir, sampai saya mati, saya iri, ya Allah, apakah nanti sakaratul mautnya saya bisa seperti itu? Ini kadang, ya Allah, sampai dokter itu ikat tangannya, ikat kakinya, ya, ketika sakaratul maut. Maaf, saya pun sudah pernah diusir dari kamarnya ketika sedang melantik. Saya dipaksa sudah keluar. Kon metu ini tamu ini. Pakai bahasa Jawa, dimarahin istrinya. Saya kasih istri dia, saya keluar. Terus akan lagi untuk memutar MP3, ya, masih juga suruh dimatikan. Udah akhirnya kita lihat dari luar kamar, buka semuanya, jungkir balik. Inilah. Sehingga begitu selesai itu langsung dia seakan menatap ada yang datang. Langsung dia dapat daya sepangkat lagi. Kemudian saya coba sepas tenaga saya untuk mengalami bahwa ada menyambung apa tidak, tapi ini ya, yang harus kita perhatikan, bahwasanya jangan memandang itu remeh. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan la ilaha illallah di akhir hayat kita, maka iman dan istiqomah. Ya. Laksanakan ia karena dulu, ia karena sekarang. Ya. Tapi ketika hanya lidahnya saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, perilakunya itu jauh panggang dari api, maka jangan harap kita bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah ketika akhir hayat kita. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya berpesan bagaimana agar kita mengupayakan, ya, calon-calon jenazah dari keluarga kita agar mereka juga bisa mendapatkan husnul khotimah. Ya. Yang pertama, apabila ada keluarga kita yang sedang dalam keadaan sakit, kemudian sakitnya sudah semakin parah, pilih siapa yang tersorot di antara keluarga kita. Kemudian setelah itu udah ketemu orangnya, pilih lagi siapa yang terdekat hubungan emosionalnya, ya, agar lebih nyambung ketika kita melaksanakan talqin. Ya. Setelah ketemu, maka tugas yang pertama, hadapkan sang calon jenazah ke kiblat. Ya, hadapkan sang calon jenazah ke kiblat. Hadapkan ke kiblat. Apabila sang calon jenazah itu tidurnya kepalanya ada di sebelah utara, miringkan ke kanan, dia sudah menghadap ke kiblat. Apabila kepalanya ada di selatan, miringkan ke kiri, dia sudah menghadap ke kiblat. Apabila dia kepalanya ada di timur, tinggikan sedikit bantalnya, dia sudah menghadap ke kiblat. Kita mencoba untuk, ya, mempertautkan antara ruhiyah sang calon jenazah dengan Allah, pemilik baitullah, yaitu Allah. Ya. Kemudian setelah itu, ya, yang kedua, talqinkan. Ya. Setelah kita miringkan kiblat, talqinkan, ya, bisikkan di dalam telinganya. Ya. Ini wasiat Nabi di dalam riwayat Muslim. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Ini senada dengan hadis yang tadi pertama. Ya. Berusaha agar pada akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah melalui talqin. Kita talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampaikan terus, dibisikkan. Karena apa? Karena situasi sakaratul maut itu adalah merupakan pertempuran terakhir antara setan dengan kita manusia. Setan itu gak rela kalau kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena jaminannya masuk
surga. Sedangkan setan punya dendam yang sangat luar biasa kepada anak cucu Adam, keturunan Adam. Dia ingin cari sebanyak-banyaknya. Dia sudah bersumpah kepada Allah. Jadi kutuk oleh Allah karena Allah perintahkan untuk sujud kepada manusia. Dia membangkang, akhirnya dia dikutuk oleh Allah, masuk neraka semuanya. Maka dia ingin mencari teman sebanyak-banyaknya dari anak keturunan Adam. Nah, karenanya sampai karena kalau orang sudah dalam keadaan seperti itu, setan menggodanya apa? Mencoba memperlihatkan atau memancing-mancing kenangan yang lama, mungkin melalui bapaknya yang sudah meninggal, ibunya, kakeknya, neneknya, atau teman SD-nya dulu, yang sudah meninggal. Didatangkan oleh setan. Setan itu mencoba meniru seperti dia. Nah, agar apa? Agar kita si calon jenazah itu tidak mengikuti talqin, sibuk aja. Ibu-ibu kadang-kadang kalau lagi talqin ini, oh itu si fulan datang, bukan itu bikin kopi. Padahal yang disebut orang yang sudah meninggal. Ini sering. Nah, kalau ibu kenal ya orang yang dipanggil, jangan takut. Ini orang udah meninggal datang ke sini, nggak usah takut. Ini kerjaan saya. Lakukan aja dari Allah. Ya bu, nanti gampang ada yang urus. Sekarang ikutin saya aja dari Allah. Dari Allah. Talqinkan. Terus yang ketiga itu adalah ada di antara yang lain itu untuk membaca Al-Quran. Jadi ada yang talqin, ada yang membaca Al-Quran. Silahkan suratnya apa saja. Karena Allah sampaikan wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dan apabila orang-orang yang beriman adalah apabila dibacakan ayat-ayatnya maka dia akan bertambah imannya. Setidaknya dia bisa mempertahankan keimanannya sehingga bisa mengikuti talqin tersebut. Nah ini. Nah ketika bisa menyebutkan itu pada akhir ayatnya itu jaminan. Maka begitu sudah selesai meninggal, biasanya kalau sudah meninggal selesai itu apa kita ikuti tercabutnya ruh itu dari apa? Dari ujung jari tangan, ujung jari kaki, langsung ke atas tersebut berjalan ke atas. Begitu sudah selesai maka ucapan yang pertama yang harus kita lakukan ucapan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Dengan penuh keikhlasan. Boleh nggak nangis Ustaz? Boleh. Nangis silakan, sangat manusiawi. Namanya kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kadang kita pun nanti, kalau ada di tengah-tengah orang yang meninggal, itu banyak komentar. Jangan menangis. Jangan menangis, kasihan sama jenazahnya. Yang dicegah nggak bisa berhenti nangisnya. Oke, nangis boleh, tapi jangan keluar air mata, katanya kan susah. Bisa nggak ibu nangis nggak keluar air mata? Silakan nangis boleh, nangis boleh, namanya sedang menduka Anda. Nabi sendiri nanti ibu atau bapak-bapak boleh periksa nanti di Bulughul Maram. Ketika Nabi akan memasukkan jenazah putra tercintanya yang bernama Ibrahim, begitu mau masukkan ke liang lahat, itu Nabi sendiri yang turun ke liang lahat. Kemudian Nabi menangis, bercucur air matanya sampai mengenai kafan daripada putranya. Pas kepada dia Rasulullah, Rasulullah tahu apa yang akan mereka tanyakan. Jawabnya apa? Air mata ini adalah rahmat. Jadi air mata itu tidak najis. Nangis itu boleh. Yang dilarang itu adalah meratapi. Ya Allah tega amat. Mobil udah dijual, rumah udah digadaikan, dokter ahli sudah didatangkan, masih mati juga. Nah ini yang tidak boleh. Ini nggak boleh. Ini dilarang. Ini namanya meratap, tidak pandai menerima takdir Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus yang kedua, segera tutup matanya.
Kalau yang begini saya belum bisa, enggak. Ya, segera tutup matanya, Bu. Kenapa? Ya, karena ketika sakaratul maut dicabut terus berjalan, ya, nanti sampai ke dada, tarik nafas juga tersengal-sengal. Satu kali tarikan nafas saja sudah luar biasa. Kalau kita menyaksikan atau mengalami, kita yang sesak rasanya. Ya. Sudah sampai ke sini, terus sampai ke kerongkongan. Ya. Maka apa? Di situ, Bu, nanti kita akan melihat nyawa kita masing-masing. Ya. Boleh dilihat nanti di surah Al-Waqi'ah, ayat-ayat hampir terakhir. Ila balaghatil hulqum, ya, wa antum hina idzin tanzurun. Apabila nyawa sudah sampai di kerongkongan, pada saat itu kami melihat nyawa kami. Kita nyawa sampai kerongkongan, kita masing-masing melihat. Kalau sekarang kita belum bisa, ya. Nanti kalau sudah dekat, ini nyawa sudah sampai di kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun. Kamu sekalian akan melihat. Disinilah kita minta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqu wa akun minas sholihin. Ya Rabb, berikanlah, tenggang waktu sebentar saja, saya akan bersedekah. Itu teriaknya surah Al-Munafiqun ayat 10. Ya. Dia teriak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya. Dia berteriak, ya Allah, sebentar saja saya akan bersedekah. Ya, dia tidak teriak mau umroh dulu, dia tidak teriak mau ibadah-ibadah yang lain dulu, tapi teriaknya adalah sedekah. Saya akan bersedekah. Sehingga para mufassirin menyatakan betapa hebatnya sedekah tersebut. Ya. Sampai ada seorang anak muda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak mendapatkan ibu saya meninggal. Ya, karena beliau meninggal mendadak, sampai dia tidak bisa menunggui. Kalau seandainya saya menunggui, saya berkeyakinan dia akan bersedekah. Bolehkah saya bersedekah, ya, atas nama ibu saya? Ya, maka Nabi menjawabnya bisa, boleh, itu kan. Jadi itulah sedekah punya kedahsyatan luar biasa, yang dimana nanti di yaumul kiamah kelak, sedekah yang kita berikan itu akan menjadi naungan ketika kita di yaumil mahsyar. Ini dasarnya sedekah seperti ini. Maka itu bersedekah setiap hari sebelum kita meninggal. Jadi kita nantinya kepada Allah, fa'asadaqu wa minas sholihin. Ini menyesal. Wah, mau sedekah entar infak, entar membazar zakat, entar mau apa, entar. Nah, begitu udah yakin dia mau mati karena melihat rohnya sendiri di kerongkongan, baru dia teriak. Ya. Tapi jawab Allah apa? Ya, wa yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya. Apabila, ya, ajal sudah datang, maka tidak akan pernah, ya, dimundurkan betapapun hanya sesaat. Berarti teriakan kita kalau sudah begitu sudah tidak laku lagi. Ya, ini contoh. Nah, ketika berjalan ruhnya, keluarnya dari mana? Dari ubun-ubun. Sehingga banyak orang yang sedang sakaratul maut itu matanya sampai ke atas, hitam-hitamnya sampai nggak kelihatan. Dia begitu menghantarkan apa? Menghantarkan ruh, karena selama ini ruh bersatu dengan jasad kita. Begitu dia akan berpisah dengan jasad kita, maka apa? Dihantarkan oleh perwakilan anggota badan. Siapa yang menjadi wakil? Kedua matanya terbelah sampai ke atas. Ya. Kemudian setelah itu memang ada yang bisa merem sendiri. Ya. Saat kemarin diceritakan oleh istrinya menunggu suaminya meninggal. Aku sekarang segitu dia merem sendiri sampai istrinya datang sudah meninggal atau belum. Ya. Itu namanya merem selamanya. Nah, kalau yang tidak bisa merem sendiri, maka segera. Jadi banyak sekali, karena kalau tidak, ya, nanti akan menjadi fitnah. Oh, ini matinya masih melek. Ada yang belum ikhlas katanya. Bukan perkara ikhlas, karena perjalanan ruh itu seperti ini. Segera matanya. Ya, tadi saya kasih tahu dia cara memejamkan mata sambil praktek. Nanti ibu bisa tanya istri saya. Ya.
berjangka, ya. Terus kemudian apa? Ke bawah lagi, tutup rahangnya, ya, supaya tidak mengalah. Ya, udah matanya melotot, rahangnya membuka, dibuka, subhanallah, masya Allah, ya. Nah, angkat tangan, enggak? Ya, janganlah takut kepada orang yang meninggal. Karena apa? Sudah nggak bisa berbuat jahat lagi. Kalau ibu-ibu yang masih ini, itu malah justru yang kita takuti. Ngomongnya bohong, datang ke kita bukan lampu, punya ongkos, katanya bukan ongkos ini. Besok lagi datang ke tamu lain, sama juga begitu. Apa bilang aminnya, kan? Dia alasan seperti ini, suka ibu, ya. Nah makanya kalau orang udah meninggal nggak akan ibu lagi, nggak berdaya juga laksanakan tugas. Ya. Nah itu tutup rahangnya, ya, bantu dengan tali karena apa? Nanti kalau sudah keras susah. Ya. Nanti selanjutnya masih lunak sampai dulu, kemudian diikat. Ya. Terus kemudian rata-rata merasa tertumbuh itu, ya. Bukan saja tidur kepada malaikat enggak, tapi mungkin menahan rasa sakit. Ya. Maka apa? Segera selagi masih teror pijit urat ini, ruas-ruasnya supaya lurus. Nanti kalau sudah di tempat pemandian masih begini baru dilurusin, agak susah. Betapapun bisa. Kita pijit aja, pijit ini yang begini, yang pijit ruasnya, dia akan keluar lama-lama. Ya bisa membantu, tapi kadang-kadang kalau bangun balik lagi. Ya tangan kita tuh, jangan lari. Wah, kalau ditangkap tangan kita oleh jenazah yang lagi mau dimandiin, gak usah teriak tuh. Ya Allah bacakin gua. Nah, gak usah teriak, ya. Ini kan orang dia punya, tolong dong ini, tolong, kan? Maka ini ajak bercanda, ini ya. Nah, itu udah lurus, insya Allah. Karena apa? Waktu mandi ini celah-celah dari harus bersih, ya. Nih, ya. Terus kemudian posisikan seperti orang sholat, ya. Tangan kiri di bawah, tangan di atas. Kemudian luruskan kakinya, ya. Luruskan kakinya. Terus segera ditutupi kain panjang. Terus kemudian segera urus jenazahnya. Nah, dalam menyelenggarakan mengurus jenazah, kalau orang yang meninggalnya pagi, biasanya tidak banyak polemik. Pada tidur biasanya sudah langsung bisa kita makamkan. Tapi kalau jam 4 atau jam 5 sore meninggal, ini suka ada polemik. Ada yang minta dimandikan malam itu juga, walaupun kuburnya besok. Ada yang minta mandinya besok saja. Kalau karena kuburnya besok, mandinya besok, karena khawatir keluar kotorannya lagi. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah mandikan pada malam hari itu juga. Insya Allah apabila cara memandikannya benar, maka tidak akan keluar kotoran lagi. Ini seperti ini, ya. Nah nanti bagaimana cara menuntaskan ketika karena ya kalau memandikannya besok, kita malah justru tidak bisa sempurna memandikannya. Banyak kasus, ya, ketika meninggal jam 4 sore, mandinya besok, baru dikasih air ini aja. Sudah banyak yang menutup, sudah banyak yang ranum, sehingga kita tidak bisa sempurna di dalam memandikannya. Karena apa? 2 jam setelah manusia meninggal, bakteri pembusuk tubuh sudah mulai kerja dari dalam. Ya. Jadi nanti kalau sudah sampai ke permukaan kulit, wah, apalagi yang sakitnya diabetes, itu cepat sekali ranumnya kulit-kulitnya. Nah, jadi yang lebih baik adalah mandikan pada malam hari. Betapapun harus kuburnya itu besok, ya. Kemudian yang terakhir adalah, ya, jangan disepelekan, bayar hutang